Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Tentunya bareng aku Ais Anzali. Pada kesempatan kali ini aku bakal bahas tentang falsafah kehidupan yang ada di Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal falsafah kehidupan ya teman-teman, hidup dengan falsafah itu bisa memberikan arti dan juga makna pada setiap keputusan dan langkah yang kita ambil. Falsafah itu menjadi pedoman atau panduan bagi kita untuk selalu memberikan makna dan juga mengambil keputusan yang lebih bijaksana, terus menjalani kehidupan dengan tenang, dan juga kita punya tujuan yang jelas. Nah, gak kalah pentingnya dengan falsafah kehidupan ini, kita bisa mengetahui sebenarnya eksistensi kita hidup di dunia ini itu apa sih? Gitu. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita simak bareng 3 suku dengan falsafah kehidupannya. Check it out! Yang pertama ada suku Batak. Nah, teman-teman, suku Batak itu punya 5 falsafah hidup. Di antaranya, yang pertama ada Unang Haloson, yang artinya adalah jangan malas. Unang Haloson ini mengingatkan kepada orang Batak agar pantang menyerah, terus bekerja keras, selain itu juga bertanggung jawab dan tidak ragu untuk bekerja apapun pekerjaannya asal tidak melakukan hal yang dilarang oleh suku, hal yang dilarang oleh agama, dan juga hal yang dilarang oleh negara. Yang kedua ada Unang Hautan, yang artinya jangan bodoh. Hal ini mengingatkan kepada putra-putri suku Batak dimanapun kalian berada untuk selalu mengedepankan dan juga menjunjung tinggi pendidikan. Karena mereka percaya bahwa pendidikan yang tinggi dan didukung dengan kerja keras akan mengubah kehidupan mereka menuju ke arah yang lebih baik. Nah, di sini orang tua suku Batak itu selalu mendukung dan mencari nafkah untuk menyekolahkan atau memberikan pendidikan yang terbaik kepada putra-putrinya. Yang ketiga ada Membuat Masian Toru Nirere, yang artinya tidak menjalani keuntungan dari jalan yang salah dan tidak boleh serakah. Hal ini mengandung larangan ya bagi putra-putri Batak untuk melakukan hal-hal yang salah seperti nggak boleh memfitnah, terus nggak boleh mencuri, apalagi korupsi. Jadi nggak heran ya teman-teman kalau orang-orang Batak itu walaupun terkenal keras, tapi mereka baik-baik. Yang keempat ada Nau Batanggak Dihata, Naso Matahutipohi, yang artinya mengatakan kebenaran dan kesalahan. Suku Batak menganggap bahwa kunci kesuksesan hidup adalah kejujuran, di mana orang Batak itu selalu tegas, selalu berprinsip kalau kalau benar dibilang benar, kalau salah kalau salah ya juga dibilang salah gitu ya. Jadi nggak heran kalau banyak orang Batak itu berprofesi sebagai pengacara karena mereka itu terkenal dengan kejujurannya dan ketegasannya dalam mengatakan benar dan juga salah. Jadi bagi teman-teman jangan baper ya apabila banyak orang Batak itu yang terkenal nada bicaranya itu lebih lantang dari kita-kita. Karena yaitu mereka berani mengatakan bahwa jujur dibilang jujur atau benar dibilang benar, salah dibilang salah. Yang kelima ada Nateau Sohinalung, Nateleng Sohinarpean, yang artinya berat sebelah tidak dipikul dan yang mirip tidak dialasi. Maksudnya adalah pengingat bagi suku Batak itu nggak boleh congkak dan juga meremehkan orang lain, walaupun orang lain itu ya dirasa nggak punya kredibilitas, nggak punya kemampuan, tapi kita nggak boleh sekali-kali menunjukkan kecongkakan dan juga nggak boleh meremehkan mereka dalam hal apapun. Selanjutnya ada suku Jawa. Nah, di sini pasti teman-teman udah nggak asing nih dengan ungkapan-ungkapan ini atau falsafah-falsafah ini. Yang pertama ada Aja Kumunan.
aja ketunan, aja kagetan, aja aleman. Yang artinya itu jangan mudah heran, menyesal, terus mudah terkejut, dan juga jangan manja. Hal ini mengajarkan kepada suku Jawa untuk selalu menjadi orang yang menerima semua keadaan dalam hidup ini. Jadi jangan ketika ada masalah kita itu gumun atau heran gitu ya, terus menyesal dengan keputusan yang kita ambil, terus kaget dan juga manja. Kalau ada masalah dikit kita langsung ngeluh dan lain-lain gitu. Yang kedua, ada aja kuminter, munda keblinger, ojo citro, munda ciloko. Yang artinya jangan merasa paling pintar agar tidak salah arah. Dan jangan pula suka mencurangi agar kita tidak celaka. Inti dari falsafah ini mengingatkan kepada suku Jawa agar selalu rendah hati dan juga jangan jangan merasa diri paling pintar gitu teman-teman. Jadi kalau orang Jawa yang merasa dirinya itu paling pintar berarti nggak menerapkan falsafah hidup ini ya teman-teman. Selanjutnya ada alon-alon waton kelakon, yang artinya pelan-pelan yang penting selamat. Hal ini mengajarkan kepada anak-anak suku Jawa untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta ulet dan tetap tangguh dalam setiap langkah kehidupan gitu. Gak apa-apa kok, jangan cepet-cepet, yang penting sampai gitu. Inti dari falsafah alon-alon watan kelakon. Selanjutnya ada nerima ing pandum, yang artinya menerima segala pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Falsafah ini mengajarkan suku Jawa untuk selalu ikhlas dalam menghadapi apapun, dalam menghadapi cobaan yang ada di hidup kita. Nah, tujuan lainnya juga dari falsafah nerima ing pandum ini agar kita tidak tumbuh menjadi manusia yang serakah, sehingga kita kadang tuh menginginkan hal-hal yang dimiliki orang-orang lain. Jadi di sini nerima ing pandum itu mengajarkan anak-anak suku Jawa ya, aku tentunya, itu untuk selalu menerima apapun yang kita miliki. Gak boleh iri, dengki, apalagi FOMO-FOMO yang merugikan kita sendiri. Yang terakhir, falsafah hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Jawa itu ada urip iku urup, yang artinya hidup itu menyala. Hal ini mengajarkan kepada masyarakat suku Jawa untuk selalu memberikan kebermanfaatan bagi orang lain agar hidup kita lebih bermakna dan juga lebih hidup. Pada intinya filosofi ini urip iku urup itu apapun yang kita lakukan harus selalu mengandung kebermanfaatan bagi orang banyak. Suku yang terakhir adalah suku Bugis. Mereka itu punya 6 falsafah hidup yang selalu dijunjung tinggi dan juga dilestarikan. Yang pertama ada lempu, atau apa sih bacanya, lempu gitu, yang artinya itu kejujuran. Ada 4 macam kejujuran bagi suku Bugis. Yang pertama itu memaafkan orang yang selalu berbuat salah, terus dipercaya ketika diamanahi, dan juga tidak berlaku curang atas kepercayaan tersebut. Dan ketiga itu tidak menyerakahi yang bukan haknya, atau intinya tuh jangan serakah, jangan mengambil apa hak orang lain. Dan yang terakhir, hal kebaikan itu harus bisa dirasakan oleh orang banyak. Kalau hal tersebut belum bisa dirasakan kebaikannya di orang banyak, maka itu bukan kebaikan. Falsafah yang kedua yakni aca atau kebijaksanaan. Makna dari aca ini itu dalam lontara Bugis lebih dimaknai sebagai cendekia yang arif dan juga bijaksana. Jadi orang-orang Bugis itu dalam mengambil keputusan atau dalam membuat langkah-langkah dalam hidupnya itu harus mengutamakan prinsip kebijaksanaan.
Yang ketiga ada Asitinajang yang artinya kepantasan atau kelayakan. Ada ungkapan dari suku Bugis itu, duduki kedudukanmu dan tempati apa yang menjadi tempatmu. Hal ini bermakna bahwa ambillah sesuatu itu dari tempatnya dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nilai kepantasan atau kelayakan dari suku Bugis ini memberikan falsafah kehidupan bagi masyarakat suku Bugis bahwa apapun yang kita ambil atau apapun yang kita tanggung jawabi itu harus sesuai dengan kemampuan kita, terutama dalam menerima amanat dari orang lain, agar tidak ada yang namanya ingkar janji dan juga tidak ada yang namanya mengkhianati. Yang keempat yakni geteng yang berarti itu keteguhan. Di sini masyarakat suku Bugis itu memegang prinsip bahwa kita harus memiliki keteguhan dalam setiap langkah di kehidupan ini. Nah, ada 4 macam perbuatan yang mengandung nilai keteguhan. Yang pertama itu tidak mengingkari janji. Yang kedua itu tidak mengkhianati kesepakatan yang sudah dibuat. Terus yang ketiga itu tidak boleh atau tidak membatalkan, mengubah, terus atau memanipulasi segala sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Dan yang keempat itu berpesan bahwa ketika orang Bugis sudah mulai untuk bekerja dan berbicara, itu tidak boleh berhenti sebelum pekerjaan itu selesai atau sebelum pembicaraan itu selesai. Itu teman-teman, jadi 4 macam nilai keteguhan yang selalu dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis. Yang kelima ada reso yang artinya itu kerja keras. Teman-teman tahu gak sih kalau orang Bugis itu terkenal dengan orang-orangnya yang selalu menghargai waktu, karena mereka beranggapan bahwa orang yang tekun, terus bekerja keras, menghargai waktu, bertanggung jawab, itu dapat menikmati rahmat Tuhan yang lebih luas lagi. Terutama di suku Bugis itu selalu menekankan bahkan mewajibkan bagi generasi-generasi selanjutnya atau generasi-generasi muda suku Bugis untuk selalu bekerja keras dan tekun untuk mencari nafkahnya sebagai bekal di masa depan nanti. Dan mereka juga beranggapan selain kerja keras dalam hal mencari nafkah ya, mereka juga harus mengutamakan pendidikannya atau harus mengambil pelajaran dari setiap langkah di hidupnya atau setiap kegiatan yang mereka jalani. Itu teman-teman. Yang keenam ada siri yang artinya harga diri. Hal ini atau falsafah ini itu mengajarkan kepada orang Bugis agar selalu merasa malu atau memiliki harga diri, agar orang-orang Bugis itu tidak melakukan hal-hal yang zalim. Jadi di sini ketika melakukan hal-hal yang zalim, orang Bugis itu harus memiliki rasa malu, harus memiliki harga diri agar hal-hal yang buruk itu dihindari. Gimana nih teman-teman pembahasan kita terkait dengan 3 suku di Indonesia beserta falsafah hidupnya. Tentunya setiap suku mengajari kita kepada hal-hal yang baik ya, nggak ada suku-suku di Indonesia mengajari pada hal keburukan. Tentu saja dalam setiap suku ada bedanya sih, tapi aku merangkum beberapa poin kesamaan yang ada di 3 suku ini. Yang pertama, dari ketiga suku tadi kita diajarkan untuk selalu bekerja keras, terus selalu menjunjung tinggi kejujuran dimanapun dan kapanpun, terus kita harus selalu bijaksana dalam mengambil keputusan di setiap langkah yang kita jalani. Dan yang terakhir itu kita harus selalu mawas diri terkait dengan apa yang kita miliki, apa yang pantas dan tidak pantas untuk kita. Selanjutnya ada beberapa poin perbedaan di 3 falsafah hidup dari ketiga suku ini. Yang pertama itu ada suku Batak yang melarang anak-anak
nya atau putra-putri suku Batak itu berperilaku congkak dan juga meremehkan orang lain. Yang kedua ada suku Jawa dengan aja aleman, yakni mengajarkan putra-putri suku Jawa untuk tidak mudah terkejut dan juga tidak manja ketika menghadapi permasalahan di kehidupannya. Dan yang terakhir ada suku Bugis dengan aca, atau hal ini merujuk pada kebijaksanaan dan juga ketekunan. Jadi di sini suku Bugis ini mengajarkan putra-putrinya untuk selalu mempertimbangkan atau selalu menjunjung tinggi kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang diambil. Nah, keputusan yang telah diambil itu harus dipegang teguh gitu oleh setiap putra-putrinya, baik dalam kehidupannya maupun dalam kehidupan pribadinya atau dalam nanti mungkin di pemerintahan atau yang lainnya. Dari ketiga falsafah hidup dari 3 suku yang ada di Indonesia itu, kita bisa merefleksikannya dalam konteks pengembangan masyarakat. Yang pertama itu masyarakat yang berkeadilan dan produktif. Itu bisa diciptakan dengan mengadopsi nilai-nilai yang ada dari ketiga suku tersebut. Yang pertama itu seperti nilai kerja keras, kejujuran, kebijaksanaan yang ada di masing-masing suku tadi. Sehingga masyarakat itu bisa berkembang menuju masyarakat yang adil dan mencapai produktivitas yang tinggi dengan falsafah hidup yang tadi seperti kerja keras dan lain-lain. Selanjutnya, pengembangan masyarakat di bidang pendidikan dan juga perkembangan individu. Dari ketiga suku tadi itu menjelaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu kunci yang penting bagi transformasi kehidupan menuju kehidupan yang lebih baik. Seperti yang diajarkan oleh suku Batak dan suku Jawa yang memberikan penekanan bahwa kewajiban untuk masyarakatnya selalu menjunjung tinggi pendidikan dan bahkan harus bersekolah, harus mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya. Di perkembangan individu melalui ilmu pendidikan yang tadi didapat dari pendidikan yang tinggi dan keterampilan itu akan memberikan dampak yang positif terhadap kemajuan yang ada di masyarakat. Poin ketiga yakni pengembangan masyarakat pada bidang keharmonisan dan juga keterlibatan sosial masyarakatnya. Nilai-nilai yang diajarkan oleh ketiga suku tadi seperti penerimaan terhadap kehidupan, terus rendah hati, dan harga diri yang dijunjung tinggi itu dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan terlibat secara sosial di program-program yang nanti kita jalankan. Oke, baik teman-teman, itulah tadi penjelasan terkait dengan 3 suku beserta falsafah hidupnya. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap suku itu memiliki nilai-nilai yang berbeda, nilai-nilai yang berharga untuk selalu dikembangkan dalam masyarakat kita. Jangan lupa untuk selalu nantikan video-videoku, walaupun itu video tugas ya teman-teman. Jangan lupa like, terus komen, dan juga subscribe untuk pengembangan diriku. Kritik dan saran kalian sangat membantuku untuk selalu berkembang. Tetaplah menjadi generasi yang selalu berkontribusi untuk pengembangan masyarakat. Bangga jadi berdaya, berdaya jadi budaya. Saya Ais Anzali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.